warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nabiora. Saya dari Teknik Elektronika Industri. Saya dari kelas 1A D4 Elektronika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir semester PKN saya, Pendidikan Kewarganegaraan saya, yang saya angkat masalahnya yang berjudul tentang HDI Indonesia tetap rendah. Kronologi. Pada Senin 6 Februari 2023, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memberikan pernyataan terkait Indeks Pembangunan Manusia Human Capital Index Indonesia dan peringkat 6 di ASEAN. Menurut data dari Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat 130 dari 199 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia. Hasto Wardoyo juga menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 dalam Indeks Kecerdasan Emosional di ASEAN. Pak Wardoyo menyoroti angka stunting di Indonesia yang mencapai 24,4%. Angka stunting tersebut dianggap sebagai cerminan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dalam menangani masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program yang akan dijalankan dalam kebijakan pemerintah tersebut. Penyebab rendahnya HDI Indonesia atau Human Development Index Indonesia. Ada beberapa faktor menyebabkan rendahnya HDI Indonesia, diantaranya yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah, kemiskinan yang masih tinggi, dan akses pelayanan kesehatan yang masih terbatas, dan banyaknya problem yang ada terjadi di Indonesia. Selain itu, rendahnya HDI juga berdampak ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia, memicu konflik sosial, dan tidak ada kurangnya kesejahteraan yang terjadi di Indonesia. Lanjut. Peran penting pemerintah. Pemerintah memainkan peran kunci dalam meningkatkan Human Development Index suatu negara. Berikut adalah beberapa penting pemerintah terhadap HDI. Pertama, kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan ini maksudnya ialah adanya pembangunan yang tidak terbengkalai, atau pembangunan yang bagus untuk bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan yang mengharuskan setiap manusia itu pendidikannya tidak di bawah rata-rata, atau pendidikan yang ada di Indonesia itu seharusnya lebih baik daripada negara-negara yang tetangga atau negara-negara tetangga. Adanya masukan pendidikan seperti tidak kurikulum yang tidak tercampur rata, atau pendidikan ini harus difokuskan terhadap Menteri Pendidikan. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan yaitu di sini adanya program kesehatan untuk semua masyarakat, terutama bagi anak yang di bawah umur dan orang-orang yang memiliki yang kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Yang keempat, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan infrastruktur. Jadi di Indonesia ini banyaknya kurangnya pembangunan gitu. Adanya pembangunan di Indonesia ini kebanyakan itu setengah gitu, tidak sampai full atau selesai gitu. Kebanyakan terbengkalai, seperti adanya pasar-pasar yang sudah dibangun untuk tempat para pedagang, malah terbengkalai, dan banyaknya fasilitas yang kurang memadai atau kurang diperhatikan oleh pemerintah. Solusi untuk meningkatkan Human Development Index HDI, berikut adalah upaya yang dapat dilakukan. Pertama, investasi dalam pendidikan. Investasi dalam pendidikan ini ialah setiap manusia, setiap kita itu penting ditanamkan pendidikan agar pola pikir dan gaya kehidupan setiap
kita tuh lebih baik lebih baik. Dan ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan HDI kita. Kedua, peningkatan akses kesehatan. Akses kesehatan itu perlu ditingkatkan karena ada beberapa orang atau beberapa masyarakat yang tidak mengerti tentang akses kesehatan ini, gimana jalurnya, apa persyaratannya terlalu banyak dan kurangnya persyaratan ini, kebanyakan persyaratan atau ke akses yang terlalu rumit sehingga masyarakat itu tidak bisa untuk melakukan pelayanan terhadap kesehatannya. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Banyaknya orang-orang di sana kurang mampu. Jadi sebaiknya dari dalam pendidikan kesehatan diberikan program untuk orang-orang yang kurang mampu. Yang keempat, pemberdayaan perempuan. Yang kelima, pembangunan infrastruktur. 6, keberlanjutan lingkungan. 7, kerjasama internasional. Pembangunan infrastruktur di sini penting, harus kita, seperti yang saya bilang tadi, harus diperhatikan oleh pemerintah agar infrastruktur pembangunan yang ada di seluruh Indonesia itu selesai gitu. Kayak dari hal-hal umum, pasar, tempat-tempat yang diinginkan masyarakat untuk memajukan HDI kita, itu penting untuk kita bangun. Keberlanjutan lingkungan kita harus diperhatikan, kayak harus ada program dari pemerintah, dan pemerintah harus juga memperhatikan ini karena beberapa waktu yang lalu ada juga pantai dari Indonesia, saya tidak tahu dari mana, itu kotor sekali. Itu juga harus diperhatikan lingkungannya gitu. Kerjasama antara internasional itu juga penting. Kita harus memajukan kerjasama internasional terhadap untuk meningkatkan HDI Indonesia. Kesimpulan, dalam presentasi ini kita telah melihat kronologi dan faktor-faktor menyebabkan rendahnya HDI Indonesia. Namun penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa meningkatkan HDI Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bagi masyarakat. Setiap individu yang berkontribusi dengan cara mengedukasi diri sendiri, orang lain, serta turut dalam program-program pengembangan masyarakat. Kita harus memahami bahwa HDI Indonesia bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi mencakup kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Jadi sebaiknya, pendapat saya, sebaiknya masyarakat dan terutama pemerintah itu harus memperhatikan apa saja sih faktor yang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini jika itu sudah difokuskan oleh pemerintah, maka Indonesia otomatis akan naik peringkatnya gitu, peringkat dari HDI Indonesia ini. Seperti pembangunan pendidikan, fasilitas yang meningkat, yang bisa meningkatkan dan menunjang kualitas hidup, kualitas masyarakat di Indonesia gitu. Sebenarnya Indonesia adalah orang-orang yang memiliki kualitas yang sangat baik gitu, tetapi kurangnya dukung atau kurangnya pendorongan dari pemerintah untuk agar lebih maju itu kurang menurut saya. Kayak banyaknya pendidikan yang di Indonesia, seperti masuknya SMA itu dari segi prestasi apa segala macam, adanya berita bahwa yang berprestasi itu tidak lolos masuk di SMA yang diinginkan. Jadi seperti itu adalah sesuatu kecurangan gitu, dan hal itu ada karena adanya peraturan yang tidak banyaknya masyarakat ingin seperti itu gitu. Jadi ini harus diperhatikan dari pemerintah sendiri agar
peraturan tersebut bisa diubah dan masyarakat bisa puas terhadap peraturan tersebut. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.